Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Kali ini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang apa itu teknologi, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dan yang kedua, yaitu tentang kemajuan teknologi, yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ilda. Dan yang selanjutnya yaitu tentang dampak teknologi dalam berbagai bidang, yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Riri Cahyani. Nah, membahas tentang apa itu teknologi, pasti tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat sekarang atau anak-anak milenial sekarang. Nah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang mana diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengguna teknologi oleh manusia akan diawali dengan pengubahan sumber, entah itu sumber daya alam atau sebagainya, di mana menjadi alat-alat yang sederhana. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ilda. Kemajuan teknologi tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi bila tingkat pengeluaran lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan yang sama. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya. Faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini, sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan baru. Bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Baik, itulah materi yang sempat dibawakan oleh rekan saya Ilda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Riri Cahyani. Baik, saya akan menjelaskan materi poin ketiga, dampak positif dan negatif teknologi dari berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Adapun dampak positif teknologi di bidang ekonomi yaitu pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain internet banking dan SMS banking. Adanya internet banking ini dapat mempermudah transaksi para pebisnis, karena mereka tidak perlu ke bank lagi untuk transaksi dan mengantri dengan lama.
Terus yang kedua, dampak negatif dari di bidang ekonomi yaitu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Di sini karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan teknologi. Terus yang kedua, dampak teknologi di bidang budaya. Adapun dampak positif teknologi di bidang budaya yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, dan fashion. Negara-negara tetangga ataupun negara-negara benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Di sini kita dapat menggunakan sosial media untuk memposting atau menyebarkan karya-karya anak bangsa seperti film, musik, dan fashion. Terus adapun dampak negatif dari bidang budaya yaitu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat. Di sini karena sekarang kita melihat bahwa perkembangan teknologi ini sangat cepat, maka banyaknya orang-orang di Indonesia melupakan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan mengikuti budaya kebarat-baratan seperti cara berpakaian. Yang ketiga yaitu dampak teknologi di bidang politik. Salah satu dampak positif teknologi di bidang politik yaitu kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Mengapa demikian? Karena kerjasama antar negara kita tidak perlu keluar negeri secara terus-menerus untuk mengadakan rapat kerjasama. Kita bisa melakukan rapat kerja dengan cara virtual menggunakan teknologi-teknologi yang mendukung untuk melaksanakan kerjasama secara virtual. Terus adapun dampak negatif dari teknologi di bidang politik yaitu adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang keempat yaitu dampak teknologi di bidang ilmu pengetahuan. Adapun dampak positif teknologi di bidang ilmu pengetahuan yaitu mempermudah atau mempercepat pelajar untuk mengakses informasi-informasi tentang pelajaran dan ilmu di berbagai wilayah. Jangankan di Indonesia, pelajar dapat mengakses informasi pelajaran dan ilmu secara mendunia dengan menggunakan teknologi, salah satunya yaitu smartphone atau telepon genggam. Adapun dampak negatif dari bidang ilmu pengetahuan yaitu terbaginya waktu pelajar dalam menggunakan smartphone, karena smartphone atau telepon pintar tersebut dapat mengakses banyak aplikasi seperti aplikasi game. Ketika anak tersebut kecanduan atau terlalu mencintai game tersebut, maka mereka akan melupakan pelajarannya. Salah satu contoh kasus yaitu di salah satu wilayah, anak tersebut sedang bermain game dan lupa akan pelajarannya. Nah, karena itu orang tua dari anak tersebut memutuskan atau mematikan jaringan wifi kepada komputer anak tersebut atau handphone anak tersebut. Oleh karena itu, anak tersebut membunuh ibunya karena anak tersebut sangat mencintai atau sangat over kepada game tersebut. Terima kasih.
Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang sempat kami paparkan. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.